Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami boleh menikmati kesehatan, menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau yang memperlengkapi dan Engkau yang memampukan. Ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu, boleh nyata di dalam kehidupan kami, semua umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-165. Baiknya saya akan membacakannya. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada satu batu sandungan bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur. Tentunya kita banyak yang sudah tahu bahwa kitab Mazmur ini penulis yang terbesar adalah Raja Daud. Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Mazmur ini terdapat keanekaragaman. Baik itu pengalaman pujian kepada Allah Sang Pencipta. Dan bukan hanya itu saja saudaraku. Banyak lagi yang lainnya. Termasuk pengalaman tentang ratapan dan syukur kepada Allah sebagai penyelamat hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang hidup di dunia yang fana ini, tentunya banyak macam yang kita hadapi dan yang kita lalui silih berganti di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan atau pergumulan di dalam kehidupan kita saudaraku, tentunya dalam menjalani hidup ini,
tidaklah bergairah, tidaklah bersemangat, karena kita terfokus kepada persoalan atau pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, banyak di antara kita umat manusia berusaha agar terlepas dari namanya persoalan hidup. Tentunya hal ini tidak akan mungkin kalau selama kita masih hidup di muka bumi ini. Persoalan atau pergumulan hidup pasti ada dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Tetapi untuk melepaskan atau menenangkan kehidupan kita, banyak cara. Banyak manusia mencari dan menginginkan ketenangan hidup, kedamaian, bahkan ketentraman di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, di mana semua itu kita dapatkan atau kita temui? Ketentraman hidup, kedamaian hidup, dan ketenangan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari yang indah ini kita diingatkan oleh pemazmur. Hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menurut atau kita harus mencintai Taurat Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini jelas-jelas menyatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu atau Taurat Tuhan. Saudaraku, yang dimaksud Taurat Tuhan dalam hal ini adalah suatu pedoman hidup dari Allah yang mencakup akan hukum-hukum, baik itu moral, sipil, dan keagamaan. Dan ini berisi akan aturan-aturan dari Tuhan. Taurat Tuhan ini mengatur apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak kita boleh perbuat atau tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencintai Taurat Tuhan atau aturan yang Tuhan perkenankan dalam hidup kita, pastilah ketentraman hidup yang kita miliki dan hidup kita tidak ada batu sandungan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menikmati ketentraman dengan kita mencintai Taurat Tuhan, tentulah hal ini tidak mengeluarkan biaya atau tidak mengeluarkan dana yang besar, saudaraku. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang duniawi, yang mana ketika mereka mencari ketentraman, mereka harus membayar dengan mahal hanya untuk memuaskan hatinya. Atau mereka bepergian atau berpelesiran ke luar negeri atau keluar daerah hanya untuk mencari suasana yang nyaman dan tentram tentunya. Bahkan banyak juga di antara orang-orang dunia yang mencari suasana tenang dengan penginapan yang benar-benar nyaman untuk mencari ketentraman, atau dapat juga dilakukan oleh orang-orang dunia dengan cara shopping atau belanja-belanja untuk memuaskan kedagingan atau diri sendiri, yang mana semua yang dilakukan oleh orang-orang dunia adalah sifatnya semu dan tidak kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan,
Untuk hidup tentram, kita harus mencintai Taurat Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menghadapi kehidupan ini, saudaraku, Tuhan memberikan ketentraman di dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan kemampuan bagi kita dalam menghadapi persoalan atau pergumulan hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencintai Taurat Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, Dia menyatakan di dalam firman-Nya bahwa kita tidak akan mendapatkan batu sandungan. Karena ketika kita tunduk, ketika kita taat akan hukum-Nya, maka Tuhanlah yang akan berperkara. Maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan semua persoalan atau pergumulan hidup kita sesuai dan seturut dengan waktunya Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari kita menjadi manusia atau anak-anak Tuhan yang tunduk akan Taurat Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, supaya kita beroleh hidup yang penuh dengan ketentraman dan tidak mendapatkan batu sandungan. Sehingga sebagai pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, Tuhan pasti menjanjikan dalam kita bahwa kehidupan yang kekal dan penuh dengan ketentraman dan ketenangan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, Allah yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali untuk kami tetap mencintai Taurat Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar merasakan ketentraman hidup. Ketika kami mencintai Taurat Tuhan, ketika kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, kami tidak akan mendapatkan batu sandungan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, supaya kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, hanya untuk menyukakan Tuhan semata. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, yang memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan, di pelosok-pelosok muka bumi ini Tuhan, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan yang memelihara, biarlah Tuhan yang memampukan, biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biarlah melalui hamba-Mu ini Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh dibenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melangsungkan kegiatan kami atau aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin dan membimbing kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan boleh mendapatkan berkat, menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, berkat bagi orang-orang sekitar kami yang berinteraksi dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.